Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sarifah Sakinaulia. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan membahas kedudukan IPS. Kedudukan ilmu sosial dalam kaitannya dengan pendidikan IPS menempatkan ilmu-ilmu sosial sebagai sumber ilmu keilmuan dan materi bahan sajian pendidikan IPS. Jadi, hubungan IPS dengan ilmu sosial keduanya yaitu bersifat materi. Pendidikan IPS dipandang sebagai sebuah pendidikan disiplin ilmu dengan menggunakan identitas bidang kajian bersifat elektrik yang dikenal dengan unintegrated system of knowledge, systematic discipline, multidimensional dan kajian konseptual sistematik. Adanya pertimbangan semakin kompleksnya permasalahan hidup kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, maka pada tahun 1970 mulai dikenal pendidikan IPS atau PIPS sebagai sebuah pendidikan disiplin ilmu gagasan PIPS. Ini membawa implikasi bahwa PIPS memiliki kebebasan dibandingkan dengan mata pelajaran lain sebagai pendidikan disiplin ilmu, yakni kajian yang bersifat terpadu atau integrated, interdisipliner, multidimensional, bahkan cross-disipliner. Karakteristik ini mulai nampak dari perkembangan PIPS sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang cakupan materinya sudah semakin meluas seiring dengan semakin kompleks dan semakin rumitnya permasalahan sosial yang memerlukan banyak kajian secara terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, teknologi, humaniora, lingkungan, bahkan sistem kepercayaan. Selanjutnya akan diterangkan oleh Saudari Eva Indriani. Selanjutnya saya akan membahas tentang ilmu-ilmu sosial. Pembahasan pada bagian ini secara khusus difokuskan pada pengembangan program social studies, terutama yang memberikan kontribusi pada pengembangan program social studies. Terdapat beberapa karakteristik dari ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, berbagai batang tubuh disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. Yang kedua, batang tubuh disiplin berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya. Yang ketiga, batang tubuh disiplin ilmu sosial ini disebut juga struktur disiplin ilmu, atau ada juga yang menyebutnya dengan fundamental. Terdapat beberapa ilmu sosial yang telah dirinci sekitar 7 disiplin ilmu sosial yang mendukung untuk pengembangan program social studies yang meliputi antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep dasar sosiologi. Sosiologi ialah salah satu cabang dari ilmu sosial yang mempelajari tentang pola-pola hubungan antara manusia dan manusia, baik secara individu maupun secara kelompok, yang berakibat pada lahirnya pola-pola sosial, diantaranya nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan yang dianut oleh manusia di dalam kelompok tersebut. Hal-hal yang tercangkup dalam masyarakat sebagai objek studi sosiologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama, berkesinambungan, serta melakukan interaksi dengan keinginan dan perasaannya secara timbul secara sistem komunikasi dan peraturan dalam mengatur hubungan antar manusia. Yang kedua, dan merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, mempunyai sistem hidup bersama yang melahirkan kebudayaan. Terdapat beberapa tujuan dan manfaat sosiologi, yaitu untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang masyarakat. Selain itu, sosiologi juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap ciri-ciri dan sifat-sifat masyarakat, serta meningkatkan daya adaptasi diri dengan lingkungan hidupnya, terutama lingkungan sosial budaya.
Yang kedua ada konsep dasar antropologi. Kata antropologi berasal dari Yunani, yakni anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti ilmu. Jadi antropologi merupakan ilmu yang mengkaji manusia untuk memperoleh pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaan. Lanjut ada objek studi antropologi. Objek studi antropologi ialah manusia di dalam masyarakat, kebudayaan, suku bangsa, dan perilakunya. Terdapat beberapa tujuan dan kegunaan antropologi. Yang pertama, untuk mendeskripsikan selengkap mungkin tata arah kehidupan kelompok manusia dari berbagai sudut belahan bumi pada setiap periode dan karakter fisik manusia yang hidup pada kelompok itu. Yang kedua, ada memahami manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhan. Yang ketiga, ada menemukan prinsip-prinsip umum tentang gaya hidup manusia serta bagaimana hidup itu tertentu. Yang ketiga, ada konsep dasar ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikosnomos atau oikonomia, yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia dan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia guna mencapai kemakmuran. Terdapat objek studi ekonomi, yaitu keseluruhan kegiatan perekonomian manusia. Manfaat mempelajari ekonomi yang pertama ada membantu cara berpikir yang tepat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada membantu memahami masyarakat. Yang ketiga ada membangun masyarakat yang lebih demokratis. Yang terakhir ada membantu pemahaman terhadap masalah-masalah global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Fitrian MA. Saya di sini akan melanjutkan presentasi mengenai ilmu-ilmu sosial yang sebelumnya sudah beberapa dijelaskan oleh saudari Eva. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu-ilmu sosial tentang konsep dasar ilmu geografi. Dalam ilmu geografi itu membahas tentang ilmu yang mempelajari bumi, di mana objek studi geografi itu secara umum dapat dikemukakan bahwa objek studi geografi itu ada dua. Yang pertama itu objek material. Objek material geografi ialah fenomena geosfer yang meliputi segala sesuatu yang ada di muka bumi berupa benda mati maupun benda hidup beserta lingkungannya. Kemudian geosfer ini terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama itu lapisan atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antrosfer. Kemudian objek formal. Objek formal itu ialah cara pandang, cara berpikir atau analisis terhadap segi materialnya. Jadi objek formal ini yang membedakan ilmu geografi dengan ilmu yang lainnya. Cara pandang atau pendekatan objek ini digunakan geografi untuk mengkaji objek materialnya. Objek formal atau pendekatan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu analisis keruangan, analisis ekologi atau kelingkungan, analisis kompleks wilayah. Kemudian ada manfaat mempelajari ilmu geografi. Ada mencakup 3 hal, yaitu subjektivisme, yaitu kegunaannya bagi manusia. Contohnya itu jika seorang geografi ingin menjadi suatu wilayah tertentu sebagai daerah pemukiman, maka terlebih dahulu melakukan pengkajian tentang jenis tanah, morfologi, aksesibilitas, kondisi air, tanah, dan kondisi sosial pada suatu wilayah tertentu. Kemudian ada objektivisme logis, yaitu yang bersifat empiris baik melalui hasil percobaan, pengukuran, atau yang lainnya. Contohnya melihat letak geografis Indonesia yang dilalui oleh jalur sirkum Mediteran, seberapa tinggi tingkat kerawanan bencana alam, letusan gunung api di Indonesia, dan lain-lain. Kemudian nilai etika dan estetika yang berkenaan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya. Misalnya
Jika manusia tidak beretika dalam menggunakan suatu wilayah, maka bisa saja terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Kemudian di sini ada konsep dasar sejarah, di mana ilmu sejarah itu ialah cerita atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau, di mana objek studi sejarah itu yaitu ada objek formal dan objek material, di mana objek material itu yang mengkaji sejarah ialah manusia, sementara objek formal itu digunakan untuk mengkaji objek materialnya adalah aktivitas manusia yang pernah terjadi dalam suatu rentang waktu di masa lampau. Kemudian ada manfaatnya mempelajari sejarah itu, di mana pada hakikatnya sejarah memiliki dua nilai guna yang menunjukkan eksistensinya sebagai ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan manusia, yaitu nilai intrinsik dan ekstrinsik, di mana nilai intrinsik itu sejarah sebagai ilmu, kemudian sebagai mengetahui masa lampau, kemudian sebagai pernyataan pendapat. Lalu nilai ekstrinsik kegunaannya itu inspiratif dan kegunaan rekreatif. Kemudian ada konsep dasar ilmu politik, di mana ilmu politik ini membahas mengenai teori dan praktek politik secara gambaran dan analisis mengenai sistem politik. Di mana di objek ilmu politik itu ada objek formal dan objek material, di mana objek formal itu kekuasaan dan objek materialnya itu negara. Kemudian manfaat mempelajari ilmu politik itu memberi jalan yang lebih baik dalam negosiasi kepentingan antar kelompok dalam masyarakat. Kemudian membahagiakan hidup manusia yang tinggal dalam wilayah yang sama. Kemudian tujuan politik itu ialah tindakan politik untuk mencapai diperlukannya pembelajaran untuk memperbesar kepekaan pembelajar sehingga ia dapat bertindak baik secara politik, misalnya menelah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para penguasa dan berusaha untuk mengurangi ketidaktahuan diri mereka yang dikuasai. Di mana di objek ilmu politik itu ada objek formal dan objek material, di mana objek formal itu kekuasaan dan objek materialnya itu negara. Kemudian manfaat mempelajari ilmu politik itu memberi jalan yang lebih baik dalam negosiasi kepentingan antar kelompok dalam masyarakat. Kemudian membahagiakan hidup manusia yang tinggal dalam wilayah yang sama. Kemudian tujuan politik itu ialah tindakan politik untuk mencapai diperlukannya pembelajaran untuk memperbesar kepekaan pembelajar sehingga ia dapat bertindak baik secara politik, misalnya menelah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para penguasa dan berusaha untuk mengurangi ketidaktahuan diri mereka yang dikuasai. Kemudian ada konsep dasar psikologi sosial, di mana ilmu psikologi sosial itu ilmu yang berkaitan dengan proses mental baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya terhadap perilaku, yakni gejala dan kejiwaan manusia, percobaan hukum, keragaman, dan pembentukan asas-asas universal. Adapun objek dasar psikologi sosial itu yang pertama objek material, di mana objek material psikologi sosial itu fakta-fakta dan kejadian dalam penghidupan sosial manusia di masyarakatnya, atau dengan kata lain gejala-gejala sosialnya. Sedangkan objek formalnya itu ialah pengalaman dan tingkah laku individu yang dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi-situasi sosial. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kita mengamati orang lain, bagaimana kita bereaksi terhadap orang lain, dan secara umum bagaimana kita dipengaruhi oleh situasi sosial. Adapun tujuan ilmu psikologi, yang pertama itu untuk memahami, kemudian menjelaskan, meramalkan, memodifikasi, dan memecahkan masalah terkait dengan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang dipengaruhi kehadiran orang lain.
Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.